Kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak pelihara akhlak. Dimana akhlak itu adalah muara gitu ya, buah hasil dari suatu amal. Yang dimaksud tentunya adalah al-akhlakul karimah. Ya, al-akhlakul karimah itu adalah muara buah dari ajaran Islam yang diamalkan secara konsisten. Ya, kalau bukan ajaran Islam ya bisa jadi sampai akhlak, tapi bukan al-akhlakul karimah. Ya, al-akhlakul karimah itu dari ajaran Islam yang diamalkan secara konsisten. Nah, ini memelihara hal tersebut ya, untuk memelihara akhlak, al-akhlakul karimah. Ada satu hal penting yang sangat penting ya, yaitu membersihkan hati dari segala penyakitnya. Yang dimana hati itu adalah tempat ajaran Islam ditanamkan. Ya, hati itu tempat ajaran Islam ditanamkan, kemudian dimunculkan menjadi amal, kemudian dibiasakan hingga mendarah daging. Nah, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, masih nomor 13, penyakit hati nomor 13 ini hampir selesai nih. Hasutnya nomor 13 nih, penyakit hati nomor 13. Hasut nih hampir selesai. Bagian akhir yaitu tentang asbabul hasad. Ya, sebab hasud. Ya, seluruhnya ada 7. Baru 5 ya, yang kelima kemarin itu yang kemarin itu nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 karena persaingan dalam hal apapun ya, antara 2 orang atau lebih ya, yang ingin mencapai satu tujuan. Dua orang atau lebih gitunya, bersaing memperebutkan gitu satu tujuan. Nah, ini bisa muncul hasud. Nah, itulah yang kemudian karena hasud ini ya. Ini karena persaingan gitu ya, hasudnya itu karena persaingan ini muncullah hasud. Nah, setelah hasud itu maka ya ke hal lain, muncullah gibah, muncullah tuhmah atau fitnah untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghalangi orang lain dari mencapai tujuan tersebut. Itu masuknya ke sini ya. Ya, black campaign lah sebutannya ya. Black campaign itu gibah, bisa gibah, bisa fitnah. Kalau gibah itu kan membicarakan keburukan orang lain dan sesuai kenyataan. Keburukannya itu sesuai kenyataan. Adapun tuhmah atau fitnah membicarakan keburukan orang lain tapi tidak sesuai kenyataan. Artinya keburukannya itu tidak ada pada orang yang dibicarakan, itu sebetulnya tidak ada. Berarti ini kebohongan. Tuhmah atau fitnah. Kalau gibah benar gitu, benar sesuai keburukan yang dibicarakannya itu memang ada pada orang tersebut. Jangankan fitnah, kebohongan, jangankan fitnah atau tuhmah, gibah saja
Ya, itu yang di dalam Al-Quran disebutkan betapa buruknya gibah ya. Karena gibah itu oleh Al-Quran diibaratkan kamu memakan daging bangkai saudara kamu. Padahal sesuainya yang dibicarakan, yang diungkap itu keburukannya itu sesuai kenyataan. Nah kalau tuhmah atau fitnah wah lebih parah, lebih buruk ya karena memunculkan kebohongan. Nah dari persaingan ini ya, muncullah hasud di antara pesaing itu ya. Nah bisa sampai demikian, dari hasudnya itu kemudian memunculkan gibah dan fitnah. Itu yang nomor 5 ya, yang nomor 4 ya, munculnya hasud itu apabila terjadi itu persaingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kemudian yang kelima, berko berko nih, ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang tertinggi, ingin menjadi yang paling itunya terkenal, paling ternama dalam segala bidang juga, ini dalam segala urusan, termasuk dalam hal ini juga bisa terjadi pada ahli ilmu. Ini bisa terjadi pada apa sebutannya ya, ulama, kiai, ajengan, ustadz dan sebagainya lah sebutannya. Ini bisa terjadi juga pada ahli ilmu ya, karena ingin menjadi yang terdepan. Sehingga yang dilakukan sama dengan yang sebelumnya, black campaign, menjelek-jelekan yang dianggap pesaingnya karena dirinya ingin menjadi yang paling terkenal, ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang paling banyak umatnya, maka hasud itu pasti akan memunculkan ikhtiar, usaha-usaha untuk menjatuhkan yang dianggap orang yang menjadi pesaingnya, orang yang dianggap bisa melebihinya. Nah, ulama nih ya, kalau khusus ulama, ustadz, ajengan, ini yang kemarin disebut di antara 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab itu adalah ahli ilmu yang hasud. Ya, ahli ilmu yang hasudnya yang diantara 6 kelompok orang yang masuk neraka tanpa hisab. Itu sampai yang 5 ya, dua-duanya ini kalau yang nomor 4 memang sedang bersaing ya, seperti pilpres kan, calegah itu kan sedang bersaing ya, memperebutkan untuk mencapai tujuan yang sama. Ini memang dalam situasi demikian itu yang nomor 4 memang sedang terjadi persaingan. Kalau yang nomor 5 karena ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang ternama, yang tertinggi, sehingga dirinya yang merasa ada pesaing. Ya, padahal yang lain kalem, nggak merasa bersaing. Nah, karena ada rasa, ini kan penyebab hasud adalah ingin menjadi yang terdepan. Itu yang penyebab hasudnya. Sehingga sebetulnya tidak ada persaingan. Itulah sebetulnya tidak terjadi persaingan. Tapi ya, karena dia ingin menjadi yang terdepan, sehingga yang lain itu dianggap pesaing, dianggap yang bisa menggagalkan keinginannya untuk menjadi yang tertinggi, yang terdepan, yang ternama, itulah ya. Nah, sekarang yang ke-6 nih. Ya, ini yang ke-6. Bakat, iya mah. Sudah naon bakat bahasa Sunda.
Gitu itu mah tabiat karakter bawaan. Seperti nah ini hanya analogi ini ya. Kalau kambing misalnya, kambing digembala gitunya, kambing digembala itu banyak. Nah, ketika mereka mendapatkan apa namanya digembala pergi itu ke mencari rumput. Nah, ketika mereka itu menemukan rumput, di antara mereka itu nggak ada sikut, saling sikut, silih gadil, makan saja sama-sama. Nah, itu karakternya gitu, itu karakternya seperti itulah kambing, kuda misalnya kalau di alam liar itu, apalagi yang memang mereka ini hidupnya berkoloninya ini di alam liarnya. Saya lihat tayangan itulah flora dan fauna. Wild the Beast misalnya, ya Wild the Beast, kuda kuda apa namanya zebra yang di alam liar, atau kerbau Afrika. Mereka kan hidupnya berkoloni. Nah, ini yang mungkin pernah lihat yang apabila musim tertentu di tempat mereka ini tidak ada rumput, maka mereka harus mencari, dan naluri mereka mengarahkan kemana mereka harus mencari rumput. Ternyata adanya di seberang sungai Nil. Maka mereka bergerombol akan menyeberang. Nah, itu banyak korban yang dimakan buaya. Nah, itu ya, tayangan seperti itu ya. Nah, ini binatang yang hidup berkoloni, mereka makan rumput sama-sama, nggak pernah ada silih seret, silih siku, yang lain jangan. Ini nih karakter mereka demikian. Aman saja makan sama-sama. Tapi kalau nih yang saya lihat ayam makan sama-sama nggak bisa. Lagi makan dia patuk yang dianggap lari gitu ya. Maka nanti menghampiri gitu deh. Jadi si makan ya gitunya karena semuanya nih si ayam ini makan. Tapi gitu beri sini pacok sebutnya deh. Nah, itu karakternya memang demikian. Nah, banyak lahnya binatang-binatang yang kalau seperti tadi lahnya kambing, sapi, kuda. Kalau makan saja sama-sama, nggak ada karakter hewan tersebut itu nggak ada. Yang lain jangan itu nggak ada. Nah, binatang juga itunya seperti kalau nggak salah saya pernah ya dulu lihat ayam gitu ya, kasih makan di satu tempat yang ayamnya banyak ya gitu beri silih pacok gitu. Gitik nih lah, gitik apa itu gitik. Apaan itu gitik gitu pokoknya mah patuk yang ini lari, dia makan nanti nyamperin lagi lah. Nah itulah, nah itu karakter. Nah, ini manusia nih ada yang karakternya seperti ini. Ya, ini penyebab hasut yang keenam ya. Apa namanya ya? Ya karakter saja, karakter tabiat dirinya demikian. Teka apa ya nyatu teh yang ngegitik. Coba. Aduh, wah, asa dibonti aja ngegitik gitu. Ya. Yang keenam nih, kalau di sini sebutnya hubun nafsi, memang punya karakter yang buruk. Nah, kalau diibaratkan binatang itu ya bukan tidak seperti kuda, sapi yang dia makan, yang lain makan, ya sudah masing-masing, ya sudah mereka makan, saya juga makan, kan nggak ada sampai gontok-gontokan gitulah di antara mereka. Itu karakternya. Nah, jadi kalau diibaratkan itu binatang, ya inilah seperti binatang yang memang nggak bisa, nggak mau kalau ada orang lain yang kalau dia makan, yang lain juga makan, nggak mau nih mereka.
Nah ini manusia nih ada yang demikian. Hubbun hubsun nafsi, memang memiliki tabiat yang buruk. Kalau yang penyebab sebelumnya gitu ya, karena ada nomor satu, ini sambil kita review lagi lahnya, penyebab hasud nomor satu adalah adanya kebencian dan permusuhan kepada seseorang. Nah kalau ini nggak ada kebencian kepada orang lain, nggak ada. Rasa permusuhan kepada orang lain nggak ada. Kemudian yang kedua, karena merasa lemah. Ya karena merasa lemah nih kepada yang lebih kuat, itu juga enggak. Ya, pokoknya ini bukan penyebab yang sudah disebutkan ya. Kemudian yang ketiga, takabur, sehingga tidak boleh, tidak suka kalau melihat ada orang yang melebihi atau menyamainya karena takabur. Ya, yang keempat yang tadinya karena sedang bersaing untuk satu tujuan yang sama. Yang kelima ingin menjadi yang terdepan sehingga yang lain jangan. Nah, kalau yang ini hayam, pokoknya manusia gitu sih hayam. Nah, dia itunya binatang yang kalau makan, misalnya kalau sedang makan saja, kucing sih gitunya. Nah gitulah pokoknya ini tabiatnya, ini tabiat ini bawaan hubbun nafsi, memang memiliki tabiat karakter yang buruk. Wa syuhuha bil khairi li ibadillah. Nah ini nih, dan dia memiliki karakter yang buruk, dan dia ini syuhun di sini bakhilnya, bakhilah kita sebut bakhil, ini di atas bakhil kan. Dia itu syuhun bil khairi li ibadillah, dia nggak suka, dia tidak mau, dia tidak suka, dia tidak rela kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karakter, itu karakternya saja demikian. Ini penyebabnya, ini kan penyebabnya hasud jadinya kan ya, kemudian ya hasudlah jadinya. Ya padahal yang tadi kan, apa di dalam hatinya ada kebencian, permusuhan? Enggak ada. Atau sebab-sebab yang sebelumnya aja, yang 5 gitu, yang tadi enggak ada. Ini karakternya saja seperti ini. Wasyuhuha bil khairi li ibadillah. Dia ini bakhil, syuhun, bakhil dengan kebaikan terhadap hamba Allah, artinya terhadap siapapun sama saja, gak suka saja pokoknya gitu ya. Nah kalau hasud itu kan ada dua kan ya, hasud itu ada dua, kepada orang yang sudah mendapatkan kenikmatan. Hasudnya adalah keinginan supaya kenikmatannya ini hancur atau hilang. Yang kedua, kepada yang belum mendapatkan kenikmatan. Hasudnya adalah punya keinginan jangan itu mendapatkan kenikmatan. Tayin disebut ulah batur mah, si hayam lu tadi ulah batur. Nah kan dua kan, hasud itu duanya. Nah kalau yang ini ya bisa kepada yang sudah mendapatkan kenikmatan, bisa juga kepada yang belum mendapatkan kenikmatan. Pokoknya orang ini penyebabnya jadi orangnya gitulahnya. Orangnya memang memiliki tabiat dan karakter yang demikian. Seperti tadi ayam nggak bisa dirubah karakternya, gitu ayam. Ya sapi, kuda nggak bisa dirubah karakternya. Kalau makan saja bareng, nggak pernah ada saling tanduk. Makan sama-sama. Di karakter artinya sebutlah begitu. Di dalam diri kuda misalnya ya, nggak ada keinginan yang lain itu jangan makan, nggak boleh makan. Makan saja sama-sama, kan damai.
Lah gitulah ya. Damai itu karakternya. Allah ya jelema lebih goreng butan kuda ya siga hayam ya. Karena ada ininya hubun nafsi satu nih, dia memiliki karakter yang buruk nih manusianya, orangnya memiliki karakter yang buruk. Jadi secara garis besar nih, karakter yang buruk di sini adalah selalu menginginkan keburukan. Selalu menginginkan yang didapatkan orang lain itu adalah gitunya, orang lain itu keburukan, musibah, celaka. Selalu itu yang ada, nah, sehingga sebaliknya nantinya gak akan suka kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Ayahnya jelema nu kieu ye karakterna. Ya, ini karakter nih ya. Satu hubun nafsi, mempunyai karakter yang buruk, wasyuhuha bil khairi li ibadillah. Dia ini sebutannya bakhil dengan kebaikan untuk semua orang. Padahal bukan syuhun gitu ya. Padahal bukan dari kebaikannya, bukan dari dia. Misalnya dia memberi sesuatu, misalnya demikiannya, dia memberi sesuatu sehingga orang yang menerimanya itu mendapatkan kebaikan. Nah itu kan bukan juga dari dirinya, dari Allah lah intinya kan. Misalnya ya, melihat seseorang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, padahal bukan dari dirinya. Nah dia itu bakhil, syuhun untuk hal tersebut. Gak mau, gak suka kalau orang lain mendapatkan kebaikan, padahal kebaikan kan bukan dari dirinya. Ya bakhil pasti orang seperti ini pasti bakhil. Jangankan dari dirinya kebaikan harus jangankan dari dirinya, orang lain menerima kebaikan, orang lain itu menerima kebaikan dari siapa juga dia gak suka. Sebelum mana ibu karena kan berkarakter buruk ya. Manusia ini berkarakter dan bertabiat buruk. Jadi dia syuhun dengan kebaikan yang diterima oleh siapapun, padahal kebaikan itu bukan dari dirinya. Jadi dia tidak sukanya melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Ini misal seperti ini nih. Fa innaka tajidu man la yastagilu birriyasati wa takaburi wala talabi malin. Ya, kamu mendapatkan nih seseorang yang seperti ini, la yastagilu birriyasatin. Dia tidak, nah nomor 5 berarti ya nomor 5-nya. Dia tidak ada keinginan itu sebetulnya untuk lebih dari orang lain, agak ada. Jadi dia tidak pikirannya, keinginannya untuk hal tersebut enggak ada. Dia tidak tersibukkan dengan ingin menjadi yang paling tadinya, yang terdepan, yang ternama, yang tertinggi. Itu enggak ada di dalam dirinya. Kemudian takabur enggak ada juga. Nomor 4 kan ya takabur ya, nomor 3 takabur di dalam dirinya sehingga hanya menjadikannya demikian juga nggak ada. Wala talabi malin, apakah dia rakus juga misalnya dengan urusan harta? Tidak ada. Tapi ini nih, iza wusifa indahu hasanu halin abdun hasanu hali abdin min ibadillah fima an amallahu bihi alaihi yasyukku zalika alaihi. Tetapi apabila dia mendengar saja itu ya, apabila dia mendengar atau mengetahui itu ada orang lain yang mendapatkan kebaikan, nah itu membuatnya susah. Jangan-jangan banyak nih orang yang susah melihat orang senang. Dan sebaliknya pasti senang melihat orang susah.
Nah, apakah karena yang tadi dia ini ingin lebih dari yang lain? Enggak ada. Apa dia takabur? Enggak ada. Hayam, pokoknya masih gak hayam nu ieu mah. Gak senangnya kalau melihat orang. Nah, makanya disebutnya yang kedua tadi bakhil dengan kebaikan yang bakhil dengan kebaikan. Nanti bahasan demikian sihnya. Bakhil dengan kebaikan bagi siapapun, yang maknanya adalah dia mempunyai tabiat, mempunyai karakter demikian. Dia merasa gak suka, dia merasa gak enak apabila orang lain mendapatkan kebaikan. Di luar tadinya, di luar sebab-sebab yang sebelumnya, rasa kebencian dan permusuhan nggak ada. Ya, kemudian yang kedua, apa karena dia merasa lebih rendah, lemah dari orang lain juga enggak, atau lebih tinggi, takabur dari yang lain, nggak ada. Sedang bersaing, nggak ada. Atau dia punya keinginan menjadi yang terdepan, tertinggi, nggak ada. Sih mah tabiat. Makanya ini yang keenam nih. Sebutnya apa namanya? Nauzubillahi min zalik, huyuhan. Kaupe melihat, mendengar orang lain mendapatkan kenikmatan, itulah jonyol tah seueul. Bobo hasud dan sa kamari nu seueul teh. Bobo hasud kamari sa nu seueul teh apa sih? Apa sih Indonesia seueul? Bobo hasud dah. Kaupe gitu nih melihat, mendengar, itulah hanya orang lain mendapatkan kebaikan, itulah yang muncul di dalam hatinya. Ya, perasaan nggak enak, nggak suka, ya sampai jadi hasut kan, ininya sebagai penyebab nih. Nah, padahal orangnya demikian gitu ya, tidak kalau di sini sebutnya layas tagilu biriasa, bukan itu, bukan tipe orang yang selalu ingin di depan sehingga orang lain jangan, enggak. Ya, karena takabur juga enggak, karena rakus urusan harta juga enggak. Tapi ya, inilah karakternya. Iza wasifa indahu hasanu hali ablin, apabila mendengar kebaikan dari seorang hamba, fiman amallahu bihi, dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya, ya syukur zalika alaihi, otomatis saja di dalam dirinya itu timbul perasaan nggak enak, nggak suka, marah, kecewa, benci, sampai malah menjadi hasut. Wa iza wusifalahu iddirobu umurin nas. Nah, ini kebalikannya nih. Tapi apabila mendengar, melihat, mendapatkan orang lain susah, ya iddirobu umurin nas teh, urusan manusia ini kacau, chaos gitulah ya. Kacau, chaos. Kemudian wa'adbarihim wa fawati maqasidihim, kalau melihat orang lain gagal. Kalau melihat orang lain gagal, misalnya ya ada orang yang apalah bisnis kah, atau orang sedang menawannya ingin mencapai satu tujuan gitulahnya, apapun lah. Dan apa misalnya apabila orang lain itu gagal ya untuk mencapai satu tujuan, kemudian watan gossu aisuhum, kalau melihat orang lain hidupnya susah, farihabihi, dia bergembira. Nah, ini yang sebaliknya, yang tadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, hasud. Tapi kalau ini kan, ini sudah ini merupakan tabiat, karakter, sudah mendarah daging saja di dalam dirinya, dia itu orang yang seperti itu.
Nah, apabila urusan orang lain itu kacau balau lah gitunya, iddirobu umurin nas. Kalau urusan orang lain itu kacau balau, apa namanya, chaos, wa adbarihim wa fawati maqasidihim, atau gitu melihat orang lain itu gagal ya untuk mendapatkan tujuannya, watan gosu aisuhum, atau orang lain itu hidupnya susah, kesusahan, kesulitan, farihabihi, maka dia akan bergembira. Ya fahuwa abadan yuhibbul adbaro ligorihi, maka nah di dalam dirinya selama karakter itu tidak diubah, berarti mungkin gak dia merubah, ada saja kemungkinan, tapi amat kecil orang seperti ini itu ya berubah karakternya. Artinya kalau hasud itu menjadi selalu, artinya hasud itu akan selalu ada pada orang ini karena ini penyebabnya. Dan sebetulnya ini kan judul penyebab hasud, kayaknya ada satu tadi kan, kebencian dan permusuhan, kemudian karena merasa lemah, karena merasa takabur. Ini judul pembahasan itu adalah al-ilajul qal'iyu, menghilangkan hasud dari penyebabnya, menghilangkan hasud dari akar permasalahannya, dari akarnya. Nah, inilah penyebab hasudnya. Nah, sekarang yang keenam itu ternyata penyebabnya itu adalah bakat bawaan. Memang orang itulahnya memiliki karakter demikian. Bandingkan dengan yang tadi ini ya. Kalau kuda, sapi, kambing ketika makan bareng nggak ada rasa permusuhan, bersaing, yang lain jangan. Memang karakternya demikian. Tapi kalau apalah misalnya anjing kayak itunya, yang saya tahu ayam juga seperti itu. Kalau lagi makan teh riweuh mencek orang geus atuh siga domba, siga kuda makan bareng wareg gitu kan, kenyang sama-sama. Ternyata ayam enggak, terus aja nih yang lebih kuat sibuk dia mematuk-matuk yang lebih lemah, mengusir-musir yang lemah. Ya memang karakter demikian. Kalau binatang tadinya apa ini karakter kuda bisa dirubah? Enggak, memang sudah bawaannya karakternya. Apa karakter ayam itu bisa diubah? Enggak bisa, karena memang sudah bawaannya. Nah, kalau manusia yang bawaannya, karakternya seperti ini, bisa nggak berubah? Dengan yang seperti tadinya. Benar, ini orang yang seperti ini yang senang melihat orang susah melihat orang senangnya, ini karakter, ini bawaan. Adapun hasud kan itu akibat. Nah, adapun hasud dari orang ini kan ya itu akibat. Karena karena di dalam dirinya ada hal seperti ini, yaitu hubsun nafsi. Dia memang memiliki karakter tabiat yang buruk. Dan dia bakhil sebutannya dengan kebaikan bagi orang lain. Padahal kebaikan bukan dari dirinya. Jangankan dirinya yang memberi, wah jauh itu. Orang seperti ini ya pasti nggak akan mau memberi kepada orang lain. Karena dengan memberi kepada orang lain kan mendapat kebaikan. Jangankan dari dirinya, melihat orang lain mendapatkan kebaikan saja dia nggak suka. Ini bisa dipahaminya yang terakhir demikiannya. Katakanlah kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain ini kan merasakan mendapatkan kebaikan karena kita memberi sesuatu kepada orang itu. Artinya orang ini mendapatkan kebaikan. Nah, orang seperti ini jangankan dari dirinya kebaikan, orang lain mendapatkan kebaikan. Padahal orang itu diberi oleh siapa gitu,
bukan oleh dirinya, tapi dia nggak mau. Dia bakhil dengan kebaikan bagi orang lain, sebutannya demikian. Nyawa syuhuha bil khairi li ibadillah. Meniulah, sebutannya jadi nanti meniulah, ya batur senang. Gak suka, nggak mau, nggak enak kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Pasti bakhil nih orang seperti ini. Mana mau dia memberi sesuatu kepada orang lain. Karena kalau memberi kepada orang lain artinya kan orang yang diberi itu sebutlah dia dapat kebaikan. Misalnya tuh no anu kekiaan teh apaan? Wuhan kebelah dia Wuhan tuh. Pan ketika ayah dia kan mendapatkan kebaikan. Tekaup kan ningali. Siga lalir ban gitu lalir pan geus entre prek nyatu pan kieu lah. Mata ke lemuna. Ningali rokok batur teh jok ieu. Ya kemudian diberi misalnya, nah, dia kan dapat kebaikan. Kan seperti itu kan ya. Nah ini lah bahan ini parah nih orang seperti ini nih, karakternya tabiatnya demikian. Dia bakhil dengan kebaikan bagi orang lain. Nah maka orang seperti ini, orang yang berkarakter seperti ini, fahuwa abadan yuhibbul idbaro li ghairihi. Maka orang seperti ini sampai kapanpun, artinya selama nih karakternya, tabiatnya ini tidak diubah, maka orang seperti ini sampai kapanpun dia menyukai kalau melihat orang lain susah, kalau melihat orang lain gagal, kalau melihat orang lain celaka. Wa yabkhulu bi nikmatillahi ala ibadihi, dan dia akan tetap saja sebutannya ya bakhil akan kenikmatan dari Allah bagi siapapun. Ka'annahum ya khuzuna zalika min milkihi wa khairatihi, seolah-olah kita kebaikan yang mereka dapatkan itu dari apa yang dia miliki, padahal enggak kan, ini seolah-olah itu kebaikan yang mereka dapatkan itu dari dirinya, seolah-olah itu teh. Bagaimana kalau yang sesungguhnya? Apalagi kalau demikian, dia nggak akan mau, dia nggak akan suka untuk memberi kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan kebaikan, apalagi betul-betul dari dirinya. Melihat orang mendapatkan kenikmatan saja dia nggak suka, seolah-olah kenikmatan yang mereka dapatkan itu, boleh demikian kita sebut demikian ya, dia nggak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, seolah-olah kenikmatan kebaikan yang didapat orang lain itu Allah ambil dari dirinya lalu diberikan kepada orang lain, seolah-olah itu demikian, padahal nggak ada kaitan kan, nggak ada kaitan antara Allah memberi rezeki kepada siapa gitu, misalnya Allah memberi rezeki kepada si A, kepada si B, apa kaitannya dengan orang lain? Nggak ada. Ka'annahum nih orang yang seperti ini ininya seolah-olah kebaikan yang didapat oleh orang lain itu diambil dari kepunyaannya, dari miliknya, dan kebaikan yang dia miliki seolah-olah Allah ambil dari dirinya lalu Allah berikan kepada orang lain, padahal kan tidak demikian. Nah ini paling parah, ini penyebab hasud paling parah. Seolah-olah kalau yang lain kan ada sesuatu, ada triggernya, ada pemicunya, yaitu kebencian. Kalau ini kan nggak ada benci kepada orang lain, nggak suka itu kalau orang lain dapat kenikmatan.
Ya, apakah karena ada kebencian di dalam dirinya? Nggak ada. Apakah karena merasa lemah, takabur? Nggak ada. Nah, kalau yang apa namanya ya, jadi seperti ini nih. Kalau yang apa no, lima penyebab sebelumnya ada kebencian gitu kepada seseorang, atau karena merasa lemah, sedang bersaing, merasa ingin di atas, selalu ingin di atas karena takabur. Nah, kalau yang ini seolah-olah penyebab eksternal, seolah-olah yang datang dari luar masuk ke dalam dirinya, rasa benci, rasa takabur. Kalau ini kan memang sudah internal, memang sudah ada di dalam dirinya, tabiat dan karakter demikian. Nah, seolah-olah demikian gitu kan. Kalau yang lima penyebab sebelumnya itu seolah-olah datang dari luar masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau yang ini sudah ada di dalam dirinya, nggak perlu takabur, nggak perlu benci, nggak perlu ingin di depan, memang sudah ada di dalam dirinya tabiat seperti ini. Karena ini kan akar gitu kan, karena ini akar, ini ya akar, ini penyebab hasud. Kalau yang lima tadi karena itu eksternal, karena datang dari luar, ya tinggal keluarkan lagi. Ya, kebencian kah, takabur kah, merasa lemah, nah itu datang dari luar, masuk ke dalam dirinya, ya tinggal dikeluarkan lagi. Kalau itu sudah dikeluarkan, berarti penyebab hasutnya kan sudah tidak ada. Sembuh berarti hasutnya, nggak akan ada. Kalau ini, aku mah ngeluarkan anak. Nah, seolah-olah demikian, itu memang sudah bagian dari dirinya. Dia memiliki tabiat dan karakter yang buruk. Bisa dikeluarkan nggak? Ya, ini agak-agak, bukan agak, sangat bahkan. Ini sangat, tapi tetapnya selalu bisa sebetulnya. Sangat sulit nih untuk menyembuhkan, paling sulit dibandingkan dengan yang penyebab yang sebelumnya. Ya, kalau saya ibaratkan demikian lah ya, kalau yang lima penyebab sebelumnya itu datang dari luar nih, masuk ke dalam dirinya, bagaimana? Keluarkan lagi berarti kan, karena di dalam dirinya asalnya nggak ada, datang dari luar, masuk ke dalam dirinya. Karena ada penyebabnya tersebut, maka jadilah muncullah hasut, berarti keluarkan penyebabnya. Nah, kalau yang ini bawaan sejak lahir, kalau yang ini bawaan sejak lahir, memang dia berkarakter ayam, berarti karakter kucing, nggak mau orang lain, nggak boleh orang lain, nggak suka orang lain. Itu kan karakternya. Nah, masalahnya itu seolah-olah kebaikan yang didapat oleh orang lain itu Allah ambil dari dirinya, lalu oleh Allah diberikan kepada orang lain. Nah, seolah-olah demikian. Merasa, ya itunya merasa, oh, kebaikan saya nih, kenikmatan saya nih oleh Allah diambil lalu diberikan kepada orang tersebut. Nah, seolah-olah demikian, maka dia bakhil, nggak boleh, nggak mau diberikan kepada orang lain. Ya, padahal kan kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu ya sudah, itu memang anugerah, itu memang rezeki orang itu. Dan hasud secara umum kan demikian kan. Ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang, terus kita merasa nggak enak. Apa kaitannya? Itu kan saya suka mengatakan demikian. Ya, apa kaitannya rezeki yang didapat oleh orang itu dengan kita? Nggak ada. Nggak ada kan rezeki, kenikmatan, kebaikan yang didapat oleh orang lain. Nggak ada kaitan dengan kita. Kenapa kita mesti merasa nggak enak, nggak suka, kecewa, marah?
Makanya kan di awal bahaya dari hasud nomor satu adalah mengurangi ketaatan. Karena secara tidak langsung dia sudah menuduh Allah, dia berburuk sangka kepada Allah, menuduh bahkan itu ya. Dia menuduh Allah itu tidak benar mengatur urusan rezeki. Nah, kalau sudah ada yang demikian di dalam hati kita, mana mau kita ini untuk tetap taat kepada Allah, kecuali terpaksa. Nah, itu kecuali terpaksanya itu. Bukan benar-benar apa namanya tunduk gitu, patuh, taat kepada Allah dengan ketaatan kepatuhan yang tinggi, apalagi sempurna, kepaksa, gitu, terpaksa, karena di dalam dirinya sudah ada secara tidak langsung. Apabila hasud itu secara tidak langsung di dalam dirinya ada tuduhan kepada Allah bahwa Allah tidak benar dalam mengatur rezeki. Nah, kita lanjutkan lagi nih, masih yang nomor ini nih ya, yang nomor 6 nih. Wah, atuh ngomeanana gitu. Ibarat gitu, tadinya kita bayangkan ya bagaimana kita mengubah karakter kucing itu, karakter apa namanya ya gitulah. Kalau yang misalnya kalau sedang sama-sama makan itu bukannya seperti kambing atau sapi, nah bagaimana mengubah karakter ayam? Bisa nggak? Bisa. Halangan hiji-hiji atuh gitu malin ngarubah karakter. Geus sakanang ewang hiji-hiji nggak mau silih pacok gresok. Nyadal bukan mengubah karakter kan kalau demikian. Nah, ini nih lanjutannya nih. Kalau tadi di awal apa namanya kalau kata syuhun itu kan seringnya saya kira sering lah kita bertemu dengan kata syuhun. Nah, di mana syuhun ini puncaknya bakhil. Kebakilan tertinggi, terbesar, sebutannya syuhun. Bakhil saja sudah sedemikian buruknya. Nah, di antaranya Rasulullah SAW menyabdakan bahwa celakanya kaum terdahulu itu apa namanya karena bakhil. Iya kira di Quran juga nih, bakhil nih banyak ayatnya yang di Quran. Sebentar nih. Ya, apalagi nanti syuhun itunya, apalagi syuhun. Kalau syuhun itu di atas bakhil. Bakhil tingkat dewa ya, bakhil puncaknya kebakhilan. Sebentar nih sugan ayat. Ini nih ayat surat Muhammad ayat 38. Ini terjemahnya kita baca kurang lebih seperti ini nih. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan, menginfakkan, mengeluarkan harta kamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Ini sama nih dengan barang siapa zolim, maka hakikatnya dia zolim terhadap dirinya sendiri. Artinya dia ini bakhil kepada orang lain, itu sebetulnya bakhil itu bagi dirinya, bakhil kepada dirinya. Barang siapa berbuat zolim, sebetulnya zolim itu, kezoliman itu dia menzolimi diri sendiri. Ini yang demikiannya bakhil, sebetulnya dia bakhil terhadap dirinya.
Barang siapa yang berbuat zalim, sebetulnya dia zalim terhadap dirinya. Terus satu lagi yang ini nih, yang di Al-Baqarah di awal. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka itu menipu, membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una ila anfusahum. Padahal hakikatnya mereka tidak membohongi kecuali dirinya. Nah, ini yang demikian nih, ini tentang bakhil diantaranya. Wa may yabkhalu, barang siapa bakhil, fa inna may yabkhalu an nafsihi. Ini yang buruk, seperti barang siapa zalim. Ini keburukan kan? Barang siapa zalim, sebetulnya dia zalim terhadap dirinya. Barang siapa membohongi, menipu Allah dan orang yang beriman, ini kan keburukan. Sebetulnya dia itu menipu diri sendiri, berarti keburukan bagi dirinya gitu sebetulnya. Nah, bagaimana dengan syuhun? Nah, ada yang memaknai seperti ini nih. Ada yang memaknai seperti ini nih ya. Al-bakhilu man yabkhalu bimali nafsihi. Bakhil adalah man yabkhalu bimali nafsihi, yaitu tidak mau memberi harta yang dimilikinya. Apa bahasa gitunya, koret, medit, apa namanya, kikir, ya tadi kikir lahnya di terjemahnya. Ini harta miliknya gitu ya. Yang namanya bakhil itu dia nggak mau memberi orang lain. Dia nggak maunya memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, al-bakhilu man yabkhalu bimali nafsihi wasyahihu. Nah, sementara asyahih atau asyuhu huwa allazi yabkhalu bimali ghairihi. Kalau yang tadi bimali nafsihi, kalau asyahih atau asyuhu itu yabkhalunya bimali ghairihi. Ada yang tadi nih, yang awalnya ini penyebab hasud adalah memiliki tabiat dan karakter yang buruk, dan dia itu syuhun dengan kebaikan bagi siapapun, padahal kebaikannya itu bukan dari dirinya. Itu syahih, bukan lagi bakhil. Itu syahihnya, bukan lagi bakhil. Kalau bakhil itu kikir dengan harta yang dimilikinya, tidak mau gitunya, tidak mau memberi hartanya, tidak mau memberi apa yang dia miliki kepada orang lain. Kalau asyahih, bakhilnya itu bimali goirihi, bahkan hartanya milik orang lain. Hartanya itu milik orang lain. Nah, katakanlah misalnya ini si A misalnya ya, dia memiliki sesuatu lalu memberi kepada si B. Ya, si A memberi kepada si B. Nah, terus kita yang gak enaknya, nah, kita ini syahih namanya, bukan lagi bakhil. Harta-harta orang gitu kan, kemudian oleh pemiliknya diinfakkan, misalnya disodakohkan kepada siapa. Nah, kenapa kita nggak enak? Itu syahih. Orang yang syahih pasti bakhil. Jangankan harta dirinya, harta orang lain saja dia nggak mau. Inginnya si A itu tidak memberikan hartanya kepada si B. Nah, itu syahih. Ulah pokoknya padahal hartanya harta orang. Kalau tadinya si A memberi kepada si B, nya harta punya si A, ya terserah si A. Kenapa kita yang kebakaran jenggot? Kenapa kita yang nggak suka? Ya itu syahih namanya. Sehingga dia nggak senang gitu, karena si B mendapatkan rezeki. Jadinya kan si B mendapatkan rezeki kan disebutnya.
Si B mendapatkan rezeki karena diberi oleh si A. Si B mendapat rezeki, mendapat kenikmatan, mendapat kebaikan. Nah kita yang kebakaran jenggot, kita yang nggak suka. Urang nu seueul. Urang nu seueul lah, itu pada urusan antara si A dan si B, itu urusan mereka. Ya artinya kan orang seperti ini kan ini puncaknya bakhil. Orang syahid pasti bakhil artinya kan. Mana mau dia memberikan hartanya kepada orang lain. Harta orang lain saja diberikan dia nggak enak, dia nggak suka. Ya, ada yang memaknai demikiannya. Saya kira ini benar, di makna syahid itu demikian. Al-bakhilu, orang yang bakhil, man yabkhulu bimali nafsihi, dia bakhil dengan harta dirinya, harta yang dimilikinya. Artinya dia nggak mau memberikan kepada orang lain. Kalau dalam Islam mana mau dia infak sodako. Kalau syahih, allazi yabkhulu bimali goirihi, lebih dari bakhil karena dia bakhilnya dengan harta orang lain. Dengan mana demikian barusannya. Sekali lagi nih, ini syahih, ini orang yang kena oleh syuhun, yaitu apabila si A memberi sesuatu kepada si B. Nah kita yang nggak enak, kita yang nggak mau, kita yang mengatakan jangan. Nah ini kalau tentang syahih itu di surat At-Taghabun ayat 16. Nah kita lihat ayatnya. Ini juga kalau nggak salah pernah nih. Surat At-Taghabun ayat 16. Di ayat itu menyebutkan barang siapa yang selamat dari syuhun. Nah kurang lebih demikian lahnya ayat tersebut nih. At-Taghabun teh suruh seberapa genap 8 gitu. Genap 4. Ayat 16 ya, 17. nih. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah. Bertakwa, disebut bertakwa naon atau itakwa tilahnya, takutlah gitulahnya. Takutlah kalian kepada Allah semampu, semaksimal. Mastata'tum tanya semaksimal yang kamu bisa. Wasma'u, dengarlah. Wa'ati'u, dan taatlah. Wa'anfiqu, berinfaklah. Khairon li anfusikum. Nah, berinfaklah harta yang baik untuk dirimu. Kalau di oleh Rasulullah digambarkan yang ini, yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih rek narima cokot ti luhur. ingat guyonan siapa gitulah dulunya, almarhum Ustadz Abdul Rahman kalau nggak salah, sama dengan Ahsan itu. Mata kalau menerima cokot di luhur sih. Itu emang harfiah gitu maknanya soal posisi tangan atas dan bawah. Maksudnya kan yang memberi lebih baik, lebih beruntung. Yang memberi lebih baik, lebih beruntung daripada yang menerima. Saya ngebangun mentalnya, saya katakan mental dibere mental nu kapikir teh sugan kapikir mere dan teh aduh mana tuh diteboganya dete niat mual tidak akan diberi fasilitasnya oleh Allah, enggak. Nah berinfaklah harta yang baik untuk dirimu. Tahu karena kebaikan itu bagi yang memberi.
Dan barang siapa wa mayyuqa syuhha. Nah ini syuhunnya di ayat ini. Barang siapa terselamatkan dari syuhun. Nah, kurang lebih demikiannya aku supaya lebih mudahnya. Barang siapa wa mayyuqa syuhhan nafsihi. Barang siapa yang diselamatkan dari syuhun, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang muflihun biasanya beruntung, berhasil, berjaya, sukses. Tadi teh buang itu jauh-jauh mentalnya ya jadi mental dibere. Buka pikir teh dibere aja mental. Susah kalau sudah seperti itu. Barang siapa yang terbebasnya di ayat ini ya, barang siapa yang dibebaskan, diselamatkan dari syuhun, sungguh sangat beruntung. Apalagi nih lanjutannya seperti ini nih Allah bahasa Al-Qur'an itu ya. In tuqridullaha qardon hasanan. Jika kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia Allahnya melipat gandakan balasan untuk kamu dan plusnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan Allah mengampuni kamu. Katanya ayat ini ya yang barang siapa terbebas selamat dari syuhun, sungguh itu orang yang beruntung. Nah kembali ke sini nih. Jam teanger. Sampai di sana tadinya orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau memberi hartanya, harta miliknya. Dia tidak mau saja memberikan. Nah sebutlah dia nggak mau infak, sodako, hibah, hadiah, apapun lah bentuknya, pokoknya tidak mau. Syuhun, hartanya harta orang lain, bukan harta dirinya, tapi dia nggak suka. Dia nggak mau gitunya. Apabila itu nggak suka, nggak mau apabila melihat orang lain infak sodako, malah nggak suka dia. Orang yang infaknya, orang lain yang sodakohnya, dia yang nggak suka. Karena dengan infak sodakohnya itu akan ada kan orang yang sebutlah menerimanya. Kalau kebaikan hakikinya tadi kan bagi yang berinfak. Sedikit lagi nih. Nah maka orang ini orang yang bakhil dengan kenikmatan Allah atas orang lain. Nah ianya nggak suka, artinya Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain, dia bakhil. Bakhil dengan kenikmatan Allah kepada orang lain. Padahal antara dirinya dengan orang lain itu nggak ada kebencian. Laisa bainahu wa bainahum adawah, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, wala robitatun, nggak ada kaitan apa-apa sebetulnya, nggak ada kaitan apa-apa gitu. Wahadza laisa lahu sababun zohirun. Nah ini penyebabnya bukan sababun zohirun itu seperti yang tadi eksternal. Nah apa karena memang ada kebencian atau karena takabur yang tadi. Ya wa hadza laisa lahu sababun zahirun ila khabsun fin nafsi. Ya, tidak ada penyebab eksternal ini semata-mata karena karakter saja. Ini karakter, ini tabiat yang buruk pada dirinya. Wa hadza akhbasul hasadi, ini hasud yang paling buruk. Dari pembahasan awal sampai hasud ini yang paling parah.
Inilah hasud yang paling buruknya dibanding dengan karena kebencian kah, karena takabur, karena merasa rendah kah. Ini yang paling buruk. Ini hasud yang paling buruk. Wa asarohu izalatan wa ilajan, dan yang paling sulit untuk disembuhkan dan dihilangkan. Li'annahu tuwi'a wajabalatan li'annahu tobaun ya wajabalatun. Nah, karena ini ya tadi ya bawaan jibiliyah, bawaan sejak lahir. Hasud di orang kene yo, hasud di lahir kene sih. Hasud di orang kene ya jelema. Ya kadu yastahilu fil adati zawaluhu. Biasanya, umumnya hampir tidak bisa disembuhkan. Jadinya ini ya kadu yastahilu fil adati, biasanya, umumnya hasud penyebab hasud yang ini sangat sulit untuk disembuhkan dan dihilangkan. Bisa pahala, selalu sebetulnya bisa, ya selalu bisa kalau memang ada kemauan. Tapi ini kan paling berat, berartinya berat nih kalau memang ada kemauan gitunya untuk menghilangkan ini penyebabnya. Kalau memang ya itulah mau berubah, ya ubahlah karakter diri yang ini nih ya ubahlah karakter yang ini. Pasti harus berusaha melawan, karena pada dasarnya karena ini apa namanya tabiat karakter bawaan, apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan muncul nggak enak, nah itu yang lawan, nanti terjadi lagi dilawan lagi, nah akhirnya akan semakin sering lah, nanti akan berkurang dan bisa sebetulnya bisa hilang. Kalau kita berpikir hari hayam eta karakter kita bisa dirubah, atuh hayang ngarubah negaan tapi hayam darah dugi ke mana ya orang itu silih gitik. Nah, itu tadi hanya analoginya. Ini ke manusia nih, apabila memiliki karakter yang seperti ini, ya tidak tertutup kemungkinan untuk berubah, meskipun pada umumnya sangat sulit nih, sangat kecil kemungkinannya orang yang hasud dengan penyebab yang ini, penyebabnya ininya bisa dihilangkan dan bisa disembuhkan. Ya ini mah harus ganti kepribadian ya pokoknya mah. Harus ganti kepribadian. Yang asalnya pemarah menjadi gemoy saja bisa. Ya, wah eta mah keur main sinetron mah kayak keluar deui aslina. Tah habis tah selesai ada 7 ya. Nah yang ketujuh yaitu al-hikdu, dendam. Tapi dendam itu juga dendamnya itu sekaligus itu sebagai penyakit hati. Nah itu nanti di penyakit hati berikutnya. Nah adapun tentang masih di dalam kajian hasudnya ini nanti yang ini nih sebaliknya, dan itulah obatnya. Seperti misalnya ya kufur, obatnya iman. Jadi harus pelajarilah tentang iman, nanti bisa hilang kufurnya. Kalau takabur yaitu tawadu. Itulahnya kalau lawannya nih ya, ini obatnya itu adalah lawannya, antinya. Takabur, tawadu, ya tawadu lah. Takabur akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ria misalnya, ikhlas. Ya ikhlas lah kalau beribadah, kan ria tidak nggak ada. Nah kebalikan dari hasud yang sekaligus ini menjadi antinya, obatnya ya untuk menyembuhkan, namanya an-nasihah. Nah nanti kajian berikutnya judulnya an-nasihah atau an-nasihat. Alah tetap
An-nasihah. Nah, nanti ini, sangat terlihat ini betul-betul kebalikan gitu ya. Kalau hasud itu seperti apa? Nah, ini kebalikannya. Jadi orang bisa dikatakan demikian. Kalau seseorang mengambil jalan yang ini, pasti kan menjauhi hasud. Kalau menjalani itu berjalan, itulahnya menjalani an-nasihah, ya pasti meninggalkan hasud karena ini berlawanan, bertentangan, itulah arahnya. Nah, ininya nanti an-nasihah, inilah obatnya, inilah antinya, inilah yang bisa menyembuhkan hasud.